Ya, cuma sekalian di dalam rangka hari ini kita merayakan Pentakosta. Tema pemberitaan firman Tuhan minggu ini adalah jangan lalai. Jangan lalai satupun dari kita untuk mempergunakan karunia roh. Tema ini, saudara, berasal dari peringatan firman Tuhan sendiri kepada jemaat dimanapun juga, termasuk kita jemaat GKI San Jose, sebagaimana dikatakan di 1 Timotius pasal 4 ayat 14. Jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Perhatikan ayat ini. Alkitab berkata, yang ada padamu. Apa artinya? Itu berarti sudah ada. Bahkan ditegaskan kembali, yang telah diberikan. Itu berarti sudah diberikan kepada kita masing-masing. Namun persoalannya, saudara, sepanjang segala abad kita dapat menjumpai orang-orang Kristen yang tak dapat hidup sesuai dengan karunia roh yang sudah diberikan. Mengapa begitu banyak kehidupan orang-orang Kristen yang terseok-seok sedemikian rupa, tak dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kalau saudara, angin untuk mengisi ban mobil kita itu sudah tersedia, sudah ada. Tapi kita tidak mempergunakannya untuk mengisi ban kita, maka mobil itu berjalan terus dalam kesiap-siapan. Berapa banyak orang Kristen hidup seperti menjalankan mobil tetapi dengan ban yang kempes. Roh Kudus itu artinya angin, nafas kehidupan. Dan berapa banyak kita semua, meskipun angin itu sudah tersedia, tetapi kita tetap berjalan seperti ban tanpa angin, tersiap-siap sedemikian rupa. Berapa banyak orang Kristen hidup tak dapat menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan. Apa sebabnya? Bukankah semua sudah tersedia, sudah ada? Dan itulah tema kita hari ini untuk menyadarkan kita semua. Persoalannya adalah oleh karena kita lalai. Kita lalai mempergunakannya. Maka mari kita perhatikan bersama peringatan dari firman Tuhan ini. Kata lalai, apa artinya? Dalam bahasa Yunaninya adalah amelio. Nah, kalau kita lihat dalam konteks bahasa aslinya, saudara, itu berarti kita tidak mengindahkannya. Kita mengabaikannya. Apa sebabnya? Karena kita tidak memperhatikannya. Karena kita tidak mensyukurinya. Karena kita tidak menghargainya. Maka kita tidak perhatikan, kita acur. Maka terlupakan oleh karena kita asyik dengan yang lain. Itu yang namanya lalai dalam bahasa aslinya. Dan betapa menyedihkan. Karunia agung yang dicurahkan yang hari ini kita rayakan bersama. Karunia yang diberikan, dianugerahkan Allah sudah ada. Agar kita hidup sebagai orang-orang Kristen dengan daya kekuatan ilahi. Untuk kita dapat menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan, yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita tidak memperhatikannya. Kita tidak mengindahkannya. Kita tidak mensyukurinya. Kita acuh. Kita abaikan. Kita sia-siakan. Kita lupakan. Maka yang terjadi, kita tidak mempergunakan karunia-karunia yang sudah ada. Dan
dalam kehidupan kita, yang sudah kita terima dari Tuhan. Kata lain yang dipakai oleh Alkitab, saudara, adalah kita memadamkan roh. Yang sebetulnya kita dipanggil untuk mengobarkan karunia-karunia roh itu. Demikian Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan. Maka saya mengajak kita semua di dalam rangka Pentakosta, seperti apinya pujian kita, baru kitanya apinya menyala dan berkobar dalam hidup kita ini. Mari kita bertanya, apa itu karunia? Bisa ditanya, apakah sudah dapat dengan cepat menjawab, apa itu karunia roh? Apakah sama dengan apa yang juga dikupas di dalam Alkitab, yaitu buah-buah roh? Tetapi Alkitab juga bicara mengenai talenta dalam hidup kita. Dan berapa banyak kita mencampur adukan, kita tidak mampu untuk membedakan apa itu karunia roh, apa itu buah-buah roh, apa itu talenta dalam kehidupan kita. Kita mencampur adukan sedemikian rupa. Dan inilah panggilan kita untuk kita bersama-sama memperhatikan. Mari kita memahami dengan baik apa itu karunia roh. Sehingga kita dengan jernih dapat membedakan dengan buah roh. Kita juga dapat membedakannya dengan talenta yang dibahas juga di dalam Alkitab kita. Jadi kita buka hati kita. Karunia roh. Itu adalah hal yang kita miliki setelah pertobatan kita. Setelah pertobatan kita memiliki karunia. Maka firman Tuhan katakan, yang sudah ada, sudah diberikan. Dalam pertobatan kita untuk menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, tak ada satu pun kita yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu oleh karena dan Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Karunia-karunia-Nya itu ada di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan buah roh. Buah roh itu sesuatu yang harus kita kembangkan setelah kita bertobat. Jadi, bisa jadi belum ada dalam kehidupan kita. Kita harus memperjuangkan untuk bertumbuh dan berbuah. Sebagaimana kita menanam pohon, kita harus berusaha pada waktunya akan mengeluarkan buah. Jadi berbeda dengan karunia itu, begitu kita bertobat, sudah ada milik kita. Tetapi buah roh itu sesuatu yang harus kita usahakan untuk bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Sedangkan talenta, saudara, adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Itu bakat alamiah dalam diri kita. Yang kedua, saudara, mari kita pahami dengan baik. Karunia itu berbicara mengenai kemampuan rohani. Sekali lagi, kemampuan rohani dalam hidup kita. Sedangkan buah roh itu berbicara mengenai sifat rohani kita. Sifat-sifat rohani kita. Sedangkan talenta itu adalah bakat-bakat lahiriah kita. Jadi sekali lagi, saudara, karunia roh itu kemampuan rohani dalam kehidupan kita. Sedangkan buah roh itu adalah sifat rohani yang kita miliki dalam hidup kita. Maka Alkitab menyatakan dengan contoh yang sangat jelas. Karunia-karunia roh itu adalah kemampuan rohani. Misalnya, berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, pernubuatan, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, memimpin, mengajar, menolong, menasehati, memberi,
menunjukkan kemurahan, kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, kesalehan, dan masih banyak lagi. Itu karunia. Sedangkan buah roh, saudara, sekali lagi, itu adalah sifat rohani yang harus kita miliki, yang harus berbuah dalam kehidupan kita setelah bertobat, harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Sifat-sifat rohani itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Dan saya harap sekarang kita jelas memahami apa itu karunia. Mengapa hari ini kita ingatkan untuk kita tidak lalai. Dan diingatkan itu sudah ada dalam diri kita. Sudah diberikan kepada kita. Karunia roh ini perlengkapan yang sangat istimewa. Yang diberikan Roh Kudus kepada tiap-tiap, saya baca ya, dari apa yang kita baca tadi, kepada tiap-tiap orang. Jadi tak ada satupun yang terkecuali orang-orang yang hidup dalam pertobatan kepada Tuhan yang tidak diberi karunia roh. Tiap-tiap orang, tak satupun kita yang terkecuali. Menurut kasih karunia Allah. Sehingga sebagai anggota tubuh ini, dengan karunia-Nya itu kita dapat berfungsi. Mata kita berfungsi, tangan kita berfungsi dengan baik. Kita tidak lumpuh, kita tidak stroke. Sehingga dengan demikian, kita terlibat semuanya dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka saudara, tubuh Kristus akan berfungsi dengan baik. Maka saat kita merayakan Pentakosta hari ini, saya mengajak saudara untuk tidak melihat ke sana dan kemari. Lihat diri kita sendiri. Marilah kita sungguh-sungguh bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya ini termasuk yang sedang diperingatkan dengan keras oleh firman Tuhan hari ini? Karena saya sungguh-sungguh termasuk di dalamnya, lalai dengan roh karunia-karunia itu. Tidak mempergunakan karunia itu. Sudahkah saya mempergunakan karunia-karunia dari Roh Kudus? Yang terbukti dalam kehidupan saudara. Karunia-karunia itu hidup di dalam kita. Setiap orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, dalam pertobatan kepada Tuhan, mempunyai karunia dari Allah. Tuhan memastikan Dia sudah memberikan 7 karunia yang baru saja kita bahas kemarin di dalam persekutuan kita. Yang disebut di dalam Yesaya pasal 11, 2 sampai dengan 3. Tuhan sudah memberi hikmat, kebijaksanaan, wisdom kepada kita. Pengertian, understanding, dalam kehidupan kita, nasihat-nasihat dalam kehidupan kita ini, keperkasaan dalam menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan kita ini, pengenalan, knowledge akan Tuhan, kesalehan, dan rasa takut akan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan selanjutnya bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, 1 Korintus pasal 12, 7 sampai dengan 11. Roh Kudus memberikan paling sedikit pasti ada 1 karunia. Karena tiap-tiap orang diberikan, tiap-tiap orang berarti tak terkecuali satupun dari kita, diberikan karunia-karunia yang disebutkan di dalam 1 Korintus pasal yang 12. Dan semua kecakapan dari Allah dalam 1 Korintus 12 itu diberikan supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus berfungsi sesuai dengan tempat di mana anggota
dalam tubuh Kristus itu. Sehingga gereja, tubuh Kristus menjadi efektif dan bertumbuh kuat. Nah, firman Tuhan ingatkan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh itu. Nah, saya garis bawahi, bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tetapi untuk kepentingan bersama. Itu berarti, saudara, ada banyak kita suka untuk menggunakan kalau ada kepentingan dirinya sendiri. Data sukar kita keluar dari kepentingan diri kita sendiri dan memikirkan kepentingan yang di luar diri kita. Dan karunia-karunia roh itu adalah untuk kepentingan bersama. Maka tidak heran banyak orang lalai mempergunakannya oleh karena daging egoisme kita hanya berpikir sejauh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Dan kita asik dengan kepentingan diri kita sendiri sehingga karunia-karunia roh itu lalai. Kita abaikan dengan keasikan kita dengan diri kita sendiri. Untuk kepentingan bersama. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah karunia-karunia itu ada dalam diri kita? Atau sesungguhnya kita selama ini tidak memperhatikan? Kita sungguh-sungguh lalai, kita tidak mengindahkannya, kita mengabaikannya, kita menyia-nyiakannya, kita melupakannya, kita tidak mensyukurinya, sehingga hidup kita sebagai orang-orang Kristen tanpa daya, tak ada kekuatan rohani dalam kehidupan ini. Orang-orang Kristen yang miskin dan tersiap-siap dalam kehidupan ini, miskin dalam hikmat dan kebijaksanaan, hidup tanpa pengertian akan Tuhan, lemah dalam menghadapi persoalan-persoalan, tantangan kehidupan, cepat sekali mundur dalam menghadapi persoalan dan masalah, tidak memiliki keperkasaan rohani dalam kehidupan ini, tidak dapat hidup dalam kesalehan, tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kita miskin dengan sumbangsih dalam keterlibatan kita dalam pelayanan gereja, dalam pembangunan tubuh Kristus. Sehingga tidak heran banyak pelayanan dalam gereja terbengkalai oleh karena jemaat Tuhan yang melalaikan karunia-karunia-Nya. Berapa banyak sekarang ini kita jumpai gereja menjadi seperti proyek hambalang dari mantan Presiden SBY. Mangkrak. Perhatikan gereja-gereja di Eropa. Berapa banyak gereja dijual, beralih fungsi, menjadi supermarket, menjadi kafe, mangkrak. Dan itu semua karena kita lalai. Kita lalai untuk mengobarkan, sebaliknya kita justru memadamkan karunia-karunia roh yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kata lain yang dikatakan dalam Alkitab, kita tidak sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak mau hidup dipimpin oleh roh, tetapi membiarkan diri kita terus dipimpin oleh daging kita ini. Kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Maka camkan ini, termasuk gereja kita. Gereja akan segera menjadi sebuah makam bila anggota-anggotanya menguburkan karunia-karunia roh yang ada di dalam diri mereka, yang tidak mempergunakan karunia-karunia. Maka saudara, perayaan Pentakosta hari ini memanggil kita untuk sungguh-sungguh mengalami Pentakosta. Kita bukan hanya merayakan tradisi atau ritual ibadah, tapi merayakan hidup Pentakosta dalam kehidupan kita. Sebagaimana dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu Pentakosta itu terjadi. Dengan ajaib, murid-murid ini keluar
penuh dengan daya dan kuasa rohani. Sehingga lahirlah gereja. Dan hidup gereja terus-menerus oleh karena karunia-karunia roh ini. Sungguh menjadikan gereja yang hidup menjadi tubuh Kristus yang sungguh-sungguh nyata hadir dalam kehidupan di dunia ini. Maka saudara, mari kita menyadari bahwa di dalam Kristus, sekali lagi, di dalam Kristus kita semua, kepada tiap-tiap orang, kita semua memiliki karunia-karunia roh yang sudah ada di dalam diri kita ini. Dan mari kita gunakan. Mari kita gunakan dengan sungguh. Agar kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh berkemenangan dalam kehidupan kita ini. Memiliki kekuatan daya rohani untuk terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus bagi kemuliaannya. Mari kita rayakan Pentakosta, mari kita kobarkan karunia-karunia Roh Kudus dalam diri kita, tetapi tetap dengan mengingat bahwa semua ini dilakukan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan dan daya kita. Ini rahmat dan anugerah Tuhan yang hanya menjadi alat di tangan Tuhan, supaya melalui perkara-perkara itu Tuhan ingin menyatakan pelayanannya, pekerjaannya, bukan pekerjaan kita, pekerjaannya untuk membangun kita semua iman jemaat. Jadi bukan demi untuk kemuliaan dan kepuasan kita karunia-karunia itu. Ini bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus menyadari, kita harus menghayati bahwa pemberian Allah itu bukan milik kita sendiri. Semua karunia Roh Kudus, saudara, akan bermuara kepada kemuliaan Allah dan bukan untuk kemegahan diri sendiri. Saya berdoa, saudara, mari kita rayakan karunia Roh Kudus ini. Meskipun sudah diberikan, namun izinkan saya berkata, tidak pernah siap pakai. Tidak pernah siap pakai sampai kita memberi diri kita dipakai oleh Allah. Jadi mengapa banyak saudara merasa, mana karunia roh kita? Tidak kelihatan. Tetapi akan nampak dan muncul segera setelah saudara memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dan di situ kita akan nyata karunia itu sudah diberikan kepada kita. Karunia Tuhan bagi setiap orang berbeda, tetapi pasti ada. Maka saudara, jangan lalai mempergunakan karunia-karunia roh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah, sekali lagi, yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Amin.